yang gue penasaran sebenarnya view lu sama IHSG dulu nih. Mungkin kan Hmm. sebenarnya kalau dari sisi berita, ini kan market ini kan IHSG ini kan koreksi ngikutin Do ya dari beberapa hari yang lalu dari hari Kamis atau Jumat begitu mereka ada pembahasan minutes of meeting di mana The Fed ini kan bilang oh ya nanti kalau diperlukan kita akan naikin suku bunga lebih agresif. Kenapa? Karena data ekonomi masih bagus Mhm. meskipun inflasi turun. Tapi kalau data-data ekonomi strong terus kan ya ada kemungkinan nanti inflasi takutnya naik lagi kan. Ya, ya. Makanya mereka mengatakan ya kita ada ruang lah kalau ternyata diperlukan kita akan naikin suku bunga lebih agresif. Terus ditambah lagi untuk dalam negeri kan besok ini pengumuman suku bunga BI ya. Ya. Kemungkinan sih kayaknya kan nggak akan naik nih, nggak akan naik. Terus timingnya juga kan sebenarnya kan minggu ini rencananya mau ada pengumuman kayak oh Pertalite naik apa enggak kan? BBM ya. Iya. Iya BBM kan. Cuman terus tadi pagi ada Bapak Erlangga Hartarto kan bilang, oh ini untuk kuartal 3 nggak akan naik dulu BBM subsidi. Nah jadi menurut gue Oh. ini, nah tapi nggak tahu nih, kayak ya nanti mungkin ya kita tunggu aja kan sebenarnya pengumuman resminya seperti apa, apakah akan naik apa enggak. Cuman menurut gue kalau misalnya BBM sampai naik, berarti kan inflasi Indo pasti akan naik cukup signifikan nih, ya kan? Ya, Karena betul kan betul. selama ini inflasinya Indo masih kejaga masih 4%-an karena ya karena pertalite-nya belum naik. Nah, jadi menurut gua market ini kayaknya mulai eh, nunggu-nunggu itu deh. Iya, Pergerakan IHSG menurut lu gimana nih? iya, kelihatan sih kalau market tuh kayak panik ya karena ada tiga berita, tiga wacana sekaligus. Tapi gue rasa yang kalau apa ya, kalau gue pribadi sih kalau mengenai Dow, the Fed sih kayaknya itu udah wacana yang somehow udah agak berulang-ulang ya nggak sih? Kalau kalau kita Mhm. lihat kan udah berulang-ulang. Jadi gue rasa nggak terlalu ke arah sana. Cuman menurut gue kalau in personal gitu ya, gue mungkin akan lebih concern lebih di BBM gitu loh. Karena kalau Oke. BBM naik, yang kena langsung mostly semua orang gitu loh. Kalau misalnya kayak the Fed rate naikin suku bunga segala macam, kayaknya efeknya tuh ada proses waktu gitu loh. Kerja di pasar keuangan gitu ya. Nah jadi gue rasa memang lebih ke faktor BBM mau naik berapa banyak. Tapi kalau ada wacana ditunda lagi sih ya harusnya akan baik-baik aja. Tapi anyway, kalau gue lihat secara market sih, Dow IHSG ya, IHSG itu masih oke-oke aja kok. Jadi kalau ini gue share grafik ya, gue share grafik di Ya. sini. Nah, ini kan IHSG nih. Ini kelihatan nggak ya? Mhm. Ganti Kelihatan, putihnya, kelihatan bro. benar, ganti Oh putih iya kan. betul. Kalau Oke. hitam tuh suka suka apa? Ada bayangan. Nah, gini. Kok ikan hitam tuh suka mengkilat, glossy. Kayak habis di coating. Iya. Ya Nah, nanti mantul bro, lu lagi mantul ngapain? makanya Siapa nggak cocok. tahu, Kok siapa tahu hitam lu buat lagi mobil aja. ngupil gitu kan? Jadi kalau kalau ini gue ganti warna dulu dikit. Ini warna merah, lalu ini garis juga warna merah, gini warna merah. Nah, Hmm. ini anyway kelihatan kalau indeks itu dari awal kita IG live kan beberapa kali kan kita bilang kalau kita bahas kalau indeks itu kan kayak lagi nguji nguji triangle tapi belum terlalu jadi triangle ya, kurang lebih kan gitu. Nah, Ya. jadi posisi penurunan hari ini tuh relatif masih di atas eh, garis yang kemarin ditembus, resisten ditembus gitu loh. Jadi harusnya sih masih Hmm. fine-fine aja. Plus kalau lu lihat di kotak merah ini kan area dari resisten triangle terhadap MA. Gue pakainya ya banyak 50, 100, 200, which is ini 100. Jadi gue rasa Oke. selama indeks itu istilahnya apa ya, sepanik-paniknya market selama indeks itu masih di atas, masih dalam kotak merah ini, terlihat masih nggak terlalu masalah sih. Masih nggak terlalu Oke. masalah. Nah, tapi syukur-syukur ya, syukur-syukur dia geraknya di sini. Ini gue kasih warna Hmm. hijau. Nah, syukur-syukur dia gerak di sini, ya sama aja. Jadi istilahnya kalau sampainya ke bawah, menarik juga. Kita bisa beli diskon lebih gede. Tapi kalau dia stay di kotak hijau ini ya relatively skenario naik tuh masih berlaku sih kalau menurut gue. Masih Ya, ya. berlaku. Dengan target awal, gue rasa target awal tuh di ini, di level ini nih, level 7250 nih. 7250 which is itu adalah previous high yang secara barengan itu kayak ngebentuk pola double bottom ya. Kurang lebih di sana. Jadi Oke, oke, oke. ah, Ya, ya.
Jadi kalau gue lihat selama indeks masih di atas 7.000, harusnya sih technically masih positif ya. Tren masih positif gitu. Oke, oke, oke. Nah, Iya, 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 iya. Iya. 7.000, 7.000. tujuh Oke, ribu tuh oke, di oke. sini nih. Nah, 7.000 tuh di sini. Di bawah batas bawah kotak merah. Oke. Ya, tapi Gitu. juga sebenarnya kan kalau kita lihat tadi ya, sebenarnya kan big caps-nya itu sebenarnya cenderung lebih stabil. Koreksinya nggak Iya, terlalu iya, parah loh. Kan yang banyak betul. yang kayak ARB kan small mid caps, terus juga Iya, friend dan sebagainya. Kayak mhm. saham-saham big caps-nya lebih nggak Iya, apa-apa. Dan menurut betul, gua betul. kayak ini lebih kayak ke dari investor mungkin retailnya, investor dalam negerinya yang kayak panik. Menurut gua panik karena ada kesimpang siuran BBM ini sih bro. Jadi Iya, kan betul, betul. kayak wah nanti kalau ternyata beneran naik, tapi suku bunga besok nggak naik, wah itu kan berarti kan kehitnya double nih, ya kan? Betul, betul, betul. BBM naik, suku bunga naik, nggak naik, inflasi bisa terbang gila-gilaan. Makanya market gua rasa kayak mulai hati-hati di situ. Tapi sebenarnya kalau kita perhatiin, big caps ini kan asing ini 1 minggu, 2 mingguan terakhir kan mereka buy terus kan. Baik Dan terus. jadi menurut gua kayak sebenarnya indeks kita ya menurut gue selama nggak ada perubahan yang terlalu signifikan, asing juga masih baik. Toh kan kayak kita dari data neraca dagang, dari current account, semuanya kan sebenarnya masih bagus. Karena kan kita didukung dari harga komoditas tinggi, kita ekspor juga doing well kan. Ya Iya, betul, kan betul, kayak betul. Eropa lu perhatiin sekarang harga natural gas naik lagi. Mau nggak mau kan mereka harus pakai batu bara yang murah kan. Batu bara Iya, salah satunya dari Indonesia. Jadi menurut gue IHSG ini secara fundamental Indonesia secara fundamental masih masih cukup oke lah dibandingkan negara-negara lain. betul, betul. Gua nggak ngomong sangat baik-baik saja karena kalau di negara-negara lain ada perlambatan ekonomi Indonesia juga pasti kena. Tapi Indonesia ini lebih oke lah dibandingkan negara-negara lain menurut gua. Jadi Iya, kayak iya. gua agree sama lu kayak IHSG harusnya sih nggak akan sampai gimana-gimana sih bro. Nah Iya. kalau kalau kayak kayak gitu strategi lu gimana nih? Apakah ya udah gue tunggu dulu? Apakah gue eh, naikin posisi cash? Apa gimana bro strategi lu? Kalau gue sih gue tetap balik ke, kalau di gue kan trading plan di galeri saham itu kan lebih ke trend following ya. Jadi trend following. Jadi selama sahamnya masih di atas support trend naik, kita even kita jual pun nggak gitu loh. Jual pun nggak. Jadi mostly sih saham-saham yang kayak yang masih kita ikutin kayak di coal gitu ya. Itu kan masih so far kan masih uptrend gitu. Masih uptrend. Jadi ya kita masih stay on the position sih sebenarnya di sana. Dan Oke. dan kalau ada saham yang relatif nggak terlalu banyak sih, tapi kalau ada saham yang dia break support dari tren naik dia ya kita mau nggak mau kita exit. Jadi ini lebih ke, mungkin lebih cocok gue bilang ini adalah selective buying lah ya, selective buying. Jadi coba fokus di saham emiten yang mendapat benefit dari harga komoditas yang tinggi dan hindari emiten yang sensitif terhadap rencana kenaikan BBM nantinya kalau ada gitu loh. Soalnya kalau kita lihat kayak saham Bluebird tuh kan udah mulai kemarin ada sempat bagus-bagus kok udah ambles-ambles lagi kan. Nah, jadi Benar, yang kayak benar. gitu-gitu juga harus dihindarin gitu. Sementara Iya, waktu. iya. Iya, lu ngomong Bird, gue jadi inget bro, karena kan sebenarnya kayak laporan keuangan mereka kemarin tuh bagus karena harga pertalaitnya nggak naik kan. Iya, betul betul. Iya, gue benar jadi inget. Ini kayaknya Bird, gue kalau cek teknikalnya juga sekarang lagi di abang-abang nih. Kayaknya kalau kayak Iya, 1450, 1470 ini jebol, kayaknya ya berapa itu? mesti stop loss. Berapa itu? Makanya ini apa tadinya awalnya kan udah sempat bagus dari 1.700 kan relatif wah ini kayak lumayan nih ada apa ada potensi gitu ya. Tapi sejak dia udah di Hmm, bawah 1.600 itu tuh udah nggak terlalu oke dan diiringi lagi dengan berita BBM kan. Jadi kelihatannya ya, sih ya ya. kayak gitu sih. Ya kayaknya dia harus perbanyakin armada listrik ini biar nggak ada pengaruh sama sekali ini. Oh iya, 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 iya. Iya, iya, iya. Kalau armada listrik diperbanyak, mungkin nanti untuk nikel-nikelannya juga gitu ya bro ya. Nikel-nikelan.
Terus gua jadi ingat lu tadi ngomong kayak apa yang akan kena hit kalau misalnya harga BBM naik. Mungkin kita akan bahas sedikit ya. Menurut gua yang salah satu yang akan kena hit itu adalah consumer, bro. Kenapa? Karena Hmm, kan berarti orang mungkin sekarang ya, let's say gaji nggak naik, BBM makin mahal, mereka mau nggak mau kan harus ngurangin spending kan. Kayak betul. yang awalnya mungkin gue bisa belanja consumer macem-macem, mungkin bisa beli Indomie 10 kardus mungkin, atau 10 kotak tuh. Karena harga Pertalite naik, BBM naik, mereka mungkin harus agak ngerem nih. Iya, Ya jadi betul. menurut gue sektor consumer sih mestinya kalau BBM ternyata benar-benar naik ya harus agak hati-hati. Gitu Iya, sih bro. betul, betul, Nah, betul. Memang, menurut lo gimana kalau consumer kayak lo mungkin kan waktu itu kan kita sempat perhatiin ya beberapa ya. nama Unilever lah, ICBP gimana tuh pergerakannya menjelang potensi kenaikan BBM ini gimana nih bro? Well, kalau gue lihat memang momentum bagusnya consumer itu udah hilang sih. Jadi kayak terakhir kita kalau nggak salah berapa ya, 2 atau 3 live yang lalu itu kan consumer menarik Hmm. ya. Tapi kalau kita lihat sekarang relatif sih enggak. Ini even kayak kayak Unilever ya, ini nih. Hmm. Kayak Unilever pun, walaupun walaupun kalau kita lihat ini dia sideways, cuman sideways dia tuh sekarang udah di bawah moving average gitu loh. Udah di bawah moving Iya, average. Artinya sebenarnya ini ada potensi downside ke sini. Kalau dia nggak bisa naik ke atas moving average 8420 kurang lebih gitu. Jadi memang nggak begitu bagus gitu loh. Apalagi kayak ICBP ya. ICBP juga sama nih. iya. Ini udah Tuh udah ketahan ya tuh. di bawah terus. Nah, ini kalau dia nggak kuat di atas EMA 200 ini juga agak apa ya? Agak bahaya juga gitu loh. ICBP. Lalu ada lagi apa ya? Ya. Indofood ya. Indofood. Hmm, hmm. Nah, sama nih, Indofood juga nih. Indofood makin lama makin ketahan di bawah. Jadi semua sektor consumer tuh Super. eh, lagi tertekan gitu loh. Memang lagi tertekan. Oh, ada satu lagi nih agak ngeri nih. Nih. Waduh. Wah, ya bro, rokok udah kayak Ini ini nggak tahu nih kenapa ya. Ini lebih buruk dari HMSP sih sebenarnya sih di sini nih. karena itu bro, yang terakhir itu kan sebenarnya kayak 1 apa 2 bulan yang lalu itu kan laporan keuangannya Gudang Garam kan jelek tuh kuartal 2 kan. Iya, iya. Bottom line-nya juga mereka ya pokoknya turun dan Betul. jauh di bawah ekspektasi karena kan cukainya udah naik tapi mereka bilang oh kita belum naikin naikin harga. Mhm. Nah, logikanya kalau mereka kemarin belum bisa naikin harga, apalagi sekarang BBM naik Iya, terus masa lu betul. mau naikin harga sih? Betul, Makin betul. mati dong, ya kan? Iya, iya, iya. Nah, ya udah gitu. Memang sih kayak cukai rokok naik gitu kan udah wacana tiap tahun. Bahkan dari sejak kita kenal pasar modal pun tiap tahun cukai naik, cukai naik, cukai naik. Cuman masalahnya kayak tadi yang lu bilang ya, mereka belum bisa naikin harga ya. Itu jadi masalah ya. Iya, 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 iya. Ya benar, 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 benar. Nah, jadi menurut gua kayak consumer itu kita better stay away dulu lah. Jadi eh, kita tetap stick dengan saham-saham yang masih uptrend. Mungkin nanti kita akan coba liatin ya Mhm. beberapa. Sama komoditas, komoditas menurut gua sih masih masih menarik. Kayak Ya, komoditi batu ini. bara gitu relatif masih menarik sih. Adaro, ITMG, PTB, mostly semuanya tuh masih ini loh. Mereka tuh masih uptrend gitu loh. Kayak apa tadi? Adaro ya, Adaro. Memang Ya, turun, ada. koreksi sih. Cuman secara tren dia masih masih di atas gitu loh. Masih di atas. Bahkan ini gue suspek ini bisa jadi sebuah pola sih malah. Bisa nggak ini? Ini ada apa ini? Oh, ada. Adaro. Nah, gini kan. Ini kan jadi Hmm, pola menarik juga nih kan. Ini. Nah, jadi sebuah pola gitu loh. Nah, ya, kapan ya, handle. Kapan handle. Lalu kok ya. kayak misalnya ITMG gitu. Bentar-bentar. ADMR apa kabarnya? ADMR. ADMR tadi hampir Oh, ini ARB belum. bro, apa udah? Iya, iya. Ini Ya, belum sih. ARB tadi udah. Nah, Hmm. ini belum menarik. ITMG. Jadi gue sih yang call base ya. Nih ITMG nih. Gue rasa nih kalau udah nutup gap, kalau ketutup, ini lanjut lagi nih. Tipikalnya gitu tuh. Ya, Ini untuk ITMG, lalu kayak PTBA pun juga, gue lihat juga sama sih. Tuh. Jadi semua tuh masih di atas EMA 200. Jadi eh, sektor yang mendapat benefit dari tingginya harga minyak lah, walaupun bukan urusan langsung ke BBM mau naik ya. Cuman hmm. mostly ya ini bisa kita cermatin sih. Ya, ya, ya.
agree. Dan mungkin kalau teman-teman masih ngikutin perkembangan ya perang Rusia Ukraina ini kan nggak akan berakhir dalam waktu dekat. Terus Iya, harga natural gas yang kita sempat bahas tadi, natural gas di Eropa juga masih tinggi. Ya iya. mereka mau nggak mau kan balik lagi ke batu bara gitu. Jadi menurut gua coal yang paling cakep sih memang ITMG kayak pergerakannya kayaknya Iya, ya. iya. Paling paling solid kalau naik. Iya. Nah, terus dari tadi itu banyak yang nanyain ke gue juga nih, bro. Kayak kan sebenarnya banyak yang ARB nih hari ini kan. Jadi pada bingung nih, pada panik. Mungkin lu Hmm. bisa sedikit membantu pencerahan ke saham-saham ARB hari ini sebenarnya masih menarik apa enggak? Mungkin kita lihat dari banyak banget kayaknya 8 dari 10 orang pasti nanyanya friend bro hari ini. Oh, bentar. Gue malah nggak lihat. Friend ARB ya hari ini ya? Wah. ARB terus yang bikin panik itu kayak Ush. overnya tadi 5 juta lot bro. Jadi kayak ya Waduh. pada panik mau jualan juga nggak bisa kan. Menurut gue besok kalau ternyata dia di kisaran kayak 9 berapa ini 94 95 jebol ya lu mau nggak mau mesti mesti stop loss besok. Iya, Gimana iya. menurut lu? Iya Buat nih, friend. ini ya, friend. Friend itu jadi kemarin ya, kayak yang kemarin ya kita sempat ngebahas kotak kuning ini kayaknya ya. Kotak kuning ini, jadi memang ini kan dulunya kan resist nih. Ini dari sini ya. Ini dulu kan area resist ditembus nih. Jadi kelihatannya akan diuji lagi jadi support dulu nih. Tapi kalau dia nggak bisa bertahan di atas kotak kuning ini artinya ya agak nggak bagus ya. Relatif nggak bagus. Gua rasa sih support ada di sini sih. 95 ya. Iya tadi lu bilang 95 ya. Iya 95. 95 di sini. Kalau dia nggak bisa bertahan, kelihatannya bakal istirahat dulu. Bakal istirahat dulu. Hmm. Nah ini nggak tahu nih. Sebenarnya kan dia kan corporate action ya. Ada corporate action. Kenapa kepengaruh juga ya? Bingung juga nih. Karena menurut gue gini, kayak lebih ke friend ini kan juga banyak retailnya ya, kayak eh, Ah, banyak retail, banyak fun ya. Dan gue ngelihat sih kayaknya hari ini tuh yang lebih lebih banyak yang panik duluan itu adalah retail-retailnya kan. Jadi iya. menurut gue mungkin lebih karena itu sih kayak ya orang-orang mungkin lebih ngamanin posisi karena kan ya oh, menurut gue friend udah kebanyakan udah pada cuan lah karena kan waktu itu di mana-mana mungkin kayak 8 dari 10 grup saham kan pasti sempat merekomendasikan friend kan dari Iya. sejak di harga bawah lah 70 80 itu banyak yang ngerekomendasiin dan menurut gue sebagian besar pasti udah cuan. Nah, kalau kayak ngelihat marketnya kayak gini, terus kan ya, apalagi kalau lu lagi nggak punya cash kan buat nampung-nampungin Iya, iya. saham-saham lain, ya mau nggak mau kan, kayak memang kan habitnya manusia itu yang dijual adalah yang cuan duluan kan. Kalau yang udah Betul, turun-turun betul. terus, yang harusnya cut Invest. loss mereka malah nggak mau jual. Betul, betul, betul. Jadi, Yang udah cuan dijual, yang nyangkut diinvest ala Warren Buffett. iya bro, jadi makanya kayak, aduh, yang seharusnya lu stop loss ya kan, tapi mereka malah kayak, wah nggak apa-apa deh nanti bisa naik. Yang udah cuan yang sebenarnya masih uptrend lu malah jualin. Tapi Iya, ya betul, ya betul. friend ini menurut gua ya menurut menurut kayak yang lu bahas tadi ya kita mesti agak hati-hati lah ya buat friend ini. Hmm. Besok kita lihat. Cuman bagi gue ya, kalau saham ARB, kadang somehow menarik loh untuk bottom fishing. Jadi kalau dia besok turun udah nggak ARB atau besok turun ARB tapi udah nongol bit satu dua bit gitu ya, satu dua tick gitu ya. Itu kadang untuk scalping di bawah tuh menarik gitu loh. Dan Ya ya. instantly kadang 3% 5% mah biasanya dapet gitu loh. Syukur-syukur ada yang sampai jadi minus 7%, atau jadi plus 7%. Wah, 14%. Somehow kadang ada yang kayak gitu. Jadi paling kalau Ya, teman-teman ya. yang mantau saham yang lagi ARB, coba tunggu sampai dia nggak ARB, sampai dia nggak ARB muncul bid. Nah itu kadang bisa entry itu di sana. Jangan pas lagi ARB gitu loh. Ya. Agree. Ini terus tadi ada yang nanya, mungkin kita sekalian jawab ya, kayak kan memang ada berita mengenai royalti untuk batu bara ini kan akan dinaikin, tapi sebenarnya yang kena itu adalah yang untuk saat ini ya, itu cuman si PTBA, karena yang lainnya itu kan
skemanya itu ya memang yang kena adalah si PTBA. Sedangkan kalau yang lainnya itu belum. Kayak Adaro dan lain-lain itu kan masih CCOW ya, Call Contract of Works kayak kayak Adaro, Indi, Oh. ITMP. Jadi mereka tuh nggak kena. Yang kena cuma si PTBA. Tapi sebenarnya royaltinya ini kan naik, nanti PPh-nya mereka itu diturunin. Jadi sebenarnya kayak so Oh. far kalau kita ini baru perhitungan kasar ya, karena kan memang peraturannya kan panjang banget. Jadi so far sih belum 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 ada impact yang terlalu signifikan. Makanya PTBA hari ini juga fine-fine aja meskipun PTBA kena kan. Jadi Iya, betul betul itu betul. teman-teman sebenarnya. Iya, ya Nah terus pada dasarnya sih memang sih. Kalau gue jadi pemerintah, gue juga akan maksimalin, eh eh, gue akan maksimalin momen gitu loh. Jadi ketika ekspor batu bara akan meningkat atau sudah meningkat dan masih meningkat, ya gue harus dapat income lebih dari batu bara. Dan kadang kita jangan mikir di satu sisi gitu loh bahwa oh batu bara harga naik dinaikin royaltinya segala macam. Tapi kita lihat juga bahwa kadang itu bisa jadi subsidi silang kan antara pendapatan dari ekspor batu bara dengan misalnya subsidi pertalite gitu loh. Nah, itu yang mungkin itu yang akan menjadi wacana pemerintah dalam beberapa waktu ke depan bahwa gue kuat gak sih mensubsidi subsidi bahan bakar dari ya, pendapatan lain-lainnya gitu loh. Kan itu jadi semua orang pasti akan berpikir ke sana gitu loh sebagai regulator. Jadi ya let's see lah. Dan balik lagi kayak lu bilang PPh nanti diturunin artinya kan uh, apa ya? Gue akan mikir bahwa itu adalah gue akan mindahin income income setahun tahun depan di depan gitu loh. Jadi royalti ya gue gede betul. tapi PPh gue turun. Jadi gue mau pindahin dulu nih, gue mau pindahin income-nya gitu loh. Jadi daripada gue Ya nunggu ya benar. PPh nanti bulan April tahun depan baru gue dapet gitu kan pembayaran, gue mau sekarang dulu tapi Wah, nanti itu diturunin. Who knows gitu loh. Who knows. ya ya. Ya karena mungkin mungkin berarti ya kasarannya mungkin pemerintah butuh duit nih bro sekarang bro. Iya, bantu-bantu lah. Iya bantu-bantu benar bro. Karena kan ya kayak kayak satu sektor lagi benefit, sedangkan pemerintah juga harus kasih subsidi yang cukup gede untuk BBM. Jadi ya sektor yang benefit ya bantu-bantu lah. Terus tadi ada yang nanya mengenai kalau misalnya inflasi naik, bukannya sektor consumer itu diuntungkan? Sebenarnya benar ya kayak consumer, tapi yang consumer staples ya seperti kayak misalnya ICBP, Indomie itu sebenarnya masih oke. Tapi kalau kayak gudang garam, karena kan atau mungkin Unilever yang banyak orang-orang bisa cari alternatif lebih murahnya, itu mungkin yang agak hati-hati dulu. Ya, Takutnya betul. penjualannya agak turun, orang-orang shifting ke produk alternatif produknya yang lebih murah. Mungkin itu. Betul, betul. Nah, Betul. Karena terus alternatif produk lebih murah itu juga cukup banyak sih untuk mereka. benar bro. Jadi memang mungkin agendanya minggu ini adalah temanya kita menunggu gimana nanti untuk harga BBM dan juga besok pengumuman suku bunga BI itu. Iya. Ini ada yang nanya Let's Goto see. bro. Goto ini gimana ini bro? Kayaknya eh kalau dari teknikalnya sih kayaknya fine-fine aja ya. Dia sempat agak sideways, break, terus hari ini sih koreksi menurut gua koreksi wajar setelah dia menguat dua Iya, tiga hari dia terakhir. dia naik ketahan resistensi ya kelihatannya 330. By the way, denger-dengar Goto, Goto tuh kan udah naikin fee merchant kan ya. Hmm, Itu hmm, kalau hmm. nggak salah teman-teman yang pakai mereka itu jadi fee merchant dari 20% itu GoFood ya. 20% tuh jadi 30 something deh, 30% something. Jadi let's see lah apakah user masih akan bertahan dengan mungkin merchant akan naikin harga tapi sisi lain ya secara keuangan Goto mungkin akan bisa lebih improve ya ke depannya. Ya, Ya ya, let's see ya, siapa tahu itu akan jadi sentimen yang dari sisi bisnis mungkin positif buat Goto juga. ya. Karena ujung-ujungnya kan kayak startup e-commerce dan lain-lain ini mereka kan udah nggak bisa bakar duit nih bro, ya kan? Hmm. Mau bakar duit udah susah, ditambah lagi nanti kayak suku bunga ini naik, mereka mau dapat funding juga lebih mahal, ya mau nggak mau ya salah satu caranya Salah naikin satunya ya, tarif ya. yes, yes. Terus ini ada yang nanya juga, ini kalau pegas apakah ada pengaruh kenaikan natural gas? Enggak ya, karena pegas itu harga jualnya kan di cap di Hmm. $6. Nah, jadi sebenarnya
kalau pegas itu upside-nya adalah dari volume Volume, atau ya. volume distribusi gasnya mereka bisa naik apa enggak, sama dari Saka Energi. Saka Energi itu kan mereka lebih ke oil kan. Jadi kalau misalnya harga oil naik, Saka Energi itu akan lebih diuntungkan. Saka Energi itu kontribusinya ke pegas sekitaran 20-30%. Jadi sebenarnya upside-nya dari Saka Energi dan volume gas. Itu ya tadi ada yang nanya tuh. Nah terus kalau kayak wah ini juga beberapa nanya infrastruktur nih bro. Kayak infrastruktur konstruksi gimana nih? Menarik nggak menurut lo? Gua sih belum ya. Gua belum. Gua orang yang seneng kalau konstruksi jalan karena cari untungnya tuh enak. Tapi untuk sekarang gue lihat belum sih. Gue nggak tahu nih. 4 tahun terakhir pembangunan infrastruktur kan membuat membuat emiten konstruksi itu kan struggle kan, struggle. Nah Hmm. sekarang pertanyaan dibalik, apakah nanti pembangunan IKN membuat mereka kembali struggle di sana gitu loh. Nah, Iya. tapi gue akan balik lagi bahwa gue bakal balik ke teknikal. Kalau misalnya teknikalnya udah mulai menarik, mulai bagus dan positif, udah reversal, gue akan assume bahwa nggak akan seburuk dulu gitu loh. Mungkin akan lebih Iya. akan membaik gitu ya. Tapi kalau untuk sekarang, bagi gue mostly saham-saham konstruksi itu kayak Adi, Wika, PTPP, sebentar, Wika, iya. Ini Adi nih. Kalau Adi ini masih di Hmm. bawah, gue patokan gue tuh EMA 200 aja. Di bawah EMA 200 tuh berat. Sebentar. Nah, gini ya. Di bawah EMA 200 di sini. Ya. Jadi ini belum nih. Ini untuk Adi belum. Lalu kalau untuk Wika, nah kayak gini kan, belum 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 Ya. begitu solid EMA 200. Lalu kayak PTPP juga sama, belum terlalu oke. Lalu WSKT ya. Ya. WSKT juga, nah kan belum nih. Jadi Adi dan WSKT-nya juga belum kan. Jadi gue lihat sih kenaikan kemarin itu lebih ke sentimen sesaat, tapi medium term bagi gue itu belum impact ke konstruksi sih. Jadi IKN Ya. oke, Ya. kita kita sekedar ingat bahwa oh ada IKN konstruksi, tapi belum tentu itu waktunya masuk. Betul, 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 Hmm. betul. Ya, agree. Karena kan gue ingat nih, kayak konstruksi kayak semuanya itu sempat naik beberapa hari yang lalu atau 1 mingguan yang Iya, lalu pas si Presiden Jokowi bilang, oh APBN untuk infrastruktur akan dinaikkan tahun depan 2023. yes. Makanya kan gue inget tuh kayak saham-saham konstruksi sempat naik 1-2 hari, tapi habis itu ya udah mulai turun lagi, terus Istirahat ditambah dulu. lagi sekarang marketnya juga lagi kayak agak agak Ya, lebih wait and see lah ya. betul betul. Cuman ya ini, gua sekarang ini lagi mantau konstruksi sih, apakah udah mulai oke atau enggak. Tapi kita mungkin akan melihat konstruksi itu akan naik lagi mungkin ke level mirip-mirip tertinggi kemarin-kemarin itu. Tapi yang dibutuhkan adalah dia bisa stay di atas, nggak turun lagi gitu. Jadi bisa dianggap bahwa penurunan kali ini hanya panic selling, tapi real buyer itu masih masih di sana gitu. Jadi Oke. coba kita lihat kalau dia bisa balik mendekati level high yang minggu lalu dan stay, Mhm. itu mungkin akan jadi momen yang menarik nantinya untuk dikonstruksi. Ya, ya, ya. Tapi iya konstruksi ini mungkin gua ngelihat ya teman-teman ini sering banyak yang kemakan nih bro, sering banyak yang kecelek. Kayak karena kan ya memang dia mungkin kayak dalam setelah turun-turun dalam sempat bisa menguat kayak mungkin ya 1 minggu 2 minggu tapi habis itu mulai turun-turun lagi. Nah, jadi mungkin ya kalau konstruksi better kayak yang kayak Bro Rio bilang tadi ya teman-teman. Kalau sebenarnya lebih confirmnya kalau dia udah mulai bergerak stabil di atas EMA 200 ya Bro ya lu bilang tadi. Bagi gue, yes. Oh, ini by the way ya, gue mau kasih lihat nih. Jadi kok kayak konstruksi, kadang kita jangan terlalu fokus di story-nya, tapi kita fokus di bentuknya juga gitu. Kalau kita lihat kan, ini jangan pakai MA deh. Kadang MA tuh bikin rancu juga. Jadi kalau lagi seperti ini kan kita udah bisa lihat nih, kalau ini kan resisten. Ya. Jadi mau mau dibilang Hmm. segimana menjanjikan proyeknya pun, tapi kalau ada resisten, artinya kan bakal istirahat dulu kan gitu kan. Bakal istirahat dulu. Ya. Kalau misalnya kayak Wika gimana? Wika, kayak Wika
Nah, ini kan juga nih, ini kan sama kan. Kemarin kalau Adi kan udah naik koreksi kan di sini nih. Di resisten ini kan. Resisten ini. Ya, ya. Nah, jadi somehow ya balik teori resist support sih. Nanti resisten ditembus diuji sebagai support gitu loh. Nanti tinggal lihat nih siapa yang duluan-duluan gitu loh. Yang duluan breakout siapa, yang duluan kenceng siapa. Nah, ini yang perlu dipantau. Kalau secara seperti ini, jelas Wika lebih menarik daripada Adi. Karena Adi itu masih Oke. di bawah resisten kan kayak gini nih. Di bawah resisten. Tapi Ya, kalau ya. untuk Wika udah di atas. Nah, nanti mungkin teman-teman trader yang tertarik dengan konstruksi ya bisa coba pantau uh, prinsip resisten dan support. Sama kayak PTPP ya. Tapi PTPP nggak terlalu liquid sih. Nah, ini kan juga nih. Ini ditembus tapi lagi di retest kan. Dan WSKT kalau salah. WSKT juga sama. Nah, ini kan Ya, sama nih. Ini sama. resisten juga. Jadi balik lagi kalau menurut gue kalau ada berita tetap kita uh, harus balik ke technical. Ya, agree. Nanti kalau diikutin terus misalnya kayak ini ada berita, oke, efeknya apa gini tapi technical gimana gitu. Nanti lama-lama kita bisa combine gitu. Ada berita ikutan tapi exitnya pakai technical misalnya. Atau nanti entry pun juga pakai technical. Ada dukungan berita akan lebih bagus. Yes, 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 agree, agree, agree. Nah, thank you bro buat pencerahannya. Jadi semoga teman-teman yang masih penasaran untuk konstruksi tadi sedikit terbantu ya. Terus ini tadi ada yang nanya juga di kolom komentar mengenai CPO. Jadi CPO ini kan sampai akhir Agustus ya untuk yang pajak pembebasan pajak 0% pajak ekspornya. Terus nanti detailnya seperti apa, apakah diperpanjang apa enggak, kita juga lagi menunggu. Kalau misalnya diperpanjang juga kita sebenarnya, tapi kalau CPO ini kan harga komoditasnya kan belum bergerak rebound ya. Dia ini kan masih masih di 4.000 4.100 yang sejak dari kayak pertengahan tahun kemarin itu kan sempat 6 ribuan terus turun-turun terus. Jadi menurut gua kayak CPO ini belum menarik nih bro, karena Ya. CPO seperti yang kita bahas juga, ini kan salah satu komoditas yang sangat gampang untuk diintervensi pemerintah karena nggak ada Ya. nama BUMN gede. Jadi kayak kalau Oh kayak iya, batu bara betul juga ya. dan nikel ini kan ada BUMN ya. Jadi ya Iya, iya, mereka iya. government masih lebih ya udah deh kita bantuin deh karena ada BUMN. Kalau CPO kan nggak ada sebenarnya yang nama gede. Iya, ya. Jadi Iya, baru sadar gue. jadi Bener sebenarnya juga ya. iya. Jadi kayak Nah, menurut gua kayak dan kalau misalnya harga CPO terlalu tinggi itu kan sebenarnya malah memberatkan kayak perusahaan-perusahaan consumer kan. Perusahaan consumer ini kan kalau semakin diberatkan mereka mau nggak mau naikin harga malah masyarakat yang menengah ke bawah nanti takutnya yang kena kan malah. Ya, iya, jadi betul, sebenarnya betul, kayak betul. CPO ini agak agak berat sih ya. Sekarang ini juga Betul, masih belum betul. cukup menarik. Iya, chartnya juga Tapi jelek sih. gimana lu Chartnya juga jelek. belum ada yang menarik ya? Belum, belum. Ali, Elsip, apa lagi ya? Belum, belum menarik sih. Mungkin yang enggak. Ya, Ali, Elsip nggak menarik. Yang menarik itu Palm. Udah nggak CPO lagi kan? Ya, udah nggak CPO bro. Itu jadi nanti perusahaan investment atau apa isinya jadi apa ya kita kita tunggu Iya. lah. Kita tunggu hasil sulapnya nanti jadi apa itu. Iya, iya, iya. Iya, Infrastruktur. terus ini ada yang nanya infrastruktur telekomunikasi. Oh, kalau telekomunikasi memang yang paling menarik itu sebenarnya yang paling menguat terus itu kan Telkom ya. Karena Telkom Telkom. balik lagi yang kita bilang kayak beberapa minggu terakhir mungkin 1 bulanan kan asing masuk terus tuh. Iya. Jadi masuk terus ya Kuat banget. paling paling iya masuk terus kayak di big caps ya Telkom salah satunya. Jadi kalau Telkom sebenarnya gue lebih gak worry. Cuman kalau misalnya kayak em, saham Telkom ini buat buat trading mungkin lebih cocok lu buy and hold lah ya. Gimana Sebenarnya menurut lu Telkom kalau menurut Telkom? gue swing trading juga enak loh. Dia tuh geraknya tuh pasti selalu channeling kalau kalau naik. Kalau Telkom ya nih. Jadi Coba coba gimana? dia selalu kasih ruang untuk koreksi dulu ke bawah gitu loh. Kalau turun juga even lagi downtrend seperti ini juga dia selalu kasih ruang buat naik. Dia turun Oh lagi ada naik, turun lagi. switching kan, oke. Ya, jadi somehow nah, ini kalau pakai MA ini gue sadarin dari Telkom tuh kalau pakai moving average. Kalau dia lagi agak rally, dia tuh
dia tuh selalu mantul-mantul di MA 50 nih. Supportnya MA Hmm. 50, di sini support 50. Nanti kalau resist juga biasanya resistannya di area-area MA lagi nih. Di sini koreksi nguji MA. Jadi kayak apa ya? Kayak swingnya lumayan enak kalau di Telkom. Ya, ya, ya. Sekarang oke itu buat telco ya. Telco tadi udah, infra udah. Wah, ini kita mungkin bahas yang saham ARB lagi nih bro. Kayaknya gue lupa kan tadi kan saham ARB, Friend udah, Dewa nih bro. Aduh, Dewanya belum. Wih, Dewa. Tapi Dewa menurut gue koreksi ya koreksi wajar lah. Dia kan menguatnya juga udah Wajar. uh, Iya, iya iya, iya. dari awal bulan itu sempat di 50-an, 60, terus sampai menguat terus sampai sempat di 80-an kan. Jadi ya hari ini baru koreksi yang lumayan signifikan hari pertama ya. Iya, iya, Jadi ya ini relatif koreksi wajar ya wajar. kayaknya. Ya Iya, relatif wajar kok. ngelihat dari naiknya yang udah lumayan signifikan, jadi sebenarnya nggak apa-apa. Tapi mungkin kalau besok ARB lagi lu baru mulai worry itu bro. Jadi ngeri deh. Jadi nggak dia naik. Tapi Iya kalau iya iya. ngeliat naiknya udah banyak dari 55 ke 80 ya turun ke 72 sebenarnya wajar sih. Wajar. Bahkan even ke 7 ke 68 lah itu juga menurut gue masih wajar kok. 68 itu kan resisten kan. 68 kan ini. Ini kan 68 Ya, ya. Di sini nih. Nah, ini kan ngetes ini nih. Ngetes high yang dulu di ya. sini. Jadi gua rasa itu pun juga masih wajar sebenarnya. Oke oke oke. Ya. Nah, tapi berarti mungkin teman-teman jadi ada dua nih. Ada teman-teman yang udah punya posisi pada bingung sama teman-teman yang mau masuk. Nah, kalau mau masuk ya kita lihat besok lah kalau ternyata besok selling pressure-nya masih masih kenceng ya mungkin kalau teman-teman yang awalnya niat masuk 100 ya dicicil dulu, dibagi-bagi aja. Hmm. Jangan langsung jebret hajar satu harga ya teman-teman karena ya kita nggak ada yang tahu sebenarnya kayak saham ini kapan naik kapan turun ya. Jadi better Iya. kalau beli cicil ya kan. Tapi kalau besok masih ARB lagi menarik dicermati juga. Kalau besok ARB Iya, tiba-tiba udah nongol bid 1 2 papan gitu ya. Nah, itu boleh iya, dipantau tuh. iya, Biasanya iya. itu asik tuh buat scalping. Oke, oke. Nah, terus saham ARB lagi ini ada yang banyak ada yang nanya nih. ASLC. Wah, SLC. Waduh. Iya, saham. Iya, yang Wah, saham-saham normal small kok. mid cap-nya Nih, normal banget kan? ini. Ini Koreksinya nguji ya support ini. dari penguatan yang signifikan kan? Iya. Nah, ini nguji support. Kalau ini gue lihat EMA 100. Kalau kita lihat pakai eh, apa namanya? Pakai area gitu ya. Ini lagi nguji gini kan, kurang lebih lah. Nguji support yang sebelumnya ditembus nih, resist ditembus sebelumnya. Jadi menurut gue sih masih oke-oke aja. Ini ada gap nggak sih ya? Ini gap nggak ya? Oh, Di enggak. bawah itu kan yang Enggak. Enggak. Bukan gap. Tapi nggak ada ini ya? kelihatan menarik loh. Ini tuh kayak reversal loh untuk di sini. Naiknya di sini beda sama dulu di sini. Kalau di sini tuh cuman blow blow off doang istilah seperti itu. Tapi kalau di sini udah lebih rapi gitu. Tetap Iya, menarik sih. iya, iya. Iya, iya. Nah, balik lagi teman-teman. Jadi kayak misalnya meskipun beberapa ARB hari ini, tapi jangan langsung panik karena ya teman-teman mesti perhatiin juga ngelihat dia kenaikannya seberapa banyak. Nah, kayak misalnya tadi Dewa, ASLC itu kan penguatannya udah cukup signifikan ya. Ya, jadi sebenarnya nggak usah kayak begitu ARB sekali terus langsung panik. Ya tetap aja dilihat oh dia supportnya di berapa kalau ternyata dia ngebentuk lower low misalnya. Nah, itu baru mungkin teman-teman baru mulai kayak oke berarti gue mesti melakukan stop loss. Kalau enggak sebenarnya masih ya nggak apa-apa, nggak usah terlalu Iya, dikhawatirin gitu kan. betul betul. Tinggal nanti mungkin money management. Jadi kayak yang udah untung lumayan nih di Dewa gitu. Ya kan kita Hmm. ada prinsip ambil profitnya dulu misalnya gitu. Itu kan bisa bisa dilakuin biar nanti kalau misalnya lagi koreksi yang kita udah jual bisa untuk buyback di bawah gitu. Jadi balik lagi sih sebenarnya mau
harga saham bagaimanapun nanti ujungnya di money management kita yang nentuin hasilnya gitu. Ya, 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 ya. Oke, oke. Nah, terus saham apa lagi nih, bro? Lu kan tadi kan ngeliat kayaknya, oh, lu masih akan tetap fokus di saham-saham yang masih bergerak uptrend kan? Kalau mungkin di luar komoditas, lu sebenarnya mungkin masih memantau apa nih, bro? Sebenarnya gue Kalau akhir-akhir ini gue lagi mantau itu bank digital sih. Bank digital. Cuman dalam 2-3 hari terakhir ini mereka kayaknya lagi istirahat dulu. Jadi gue kalau mau ngomong sekarang pun juga relatif belum saatnya gitu loh. Tapi kayak Arto, lalu kayak apa ya? Arto, lalu BBYB, BNBA seperti itu on the list. Tapi kelihatannya belum muncul lagi momennya sekarang. Jadi sekarang sih ya, ya. gue personally gue lebih ngelihat kayak coal mining sih, kelihatannya coal mining gitu. Coal mining. Oke, Belum oke. belum banyak Ya mungkin, pilihan lain. ya, ya. Mungkin nanti untuk bank digital kita di live kita nanti 2 minggu mendatang mungkin, bro, udah menarik. 2 minggu. Iya. Siapa tuh udah mulai kelihatan ininya ya, momen-momennya gitu. Ya, ya. Ini bagi teman-teman yang tadi nanyain kayak friend dan lain-lain itu udah kita bahas ya teman-teman. Mungkin kalau yang ketinggalan nanti bisa cek rekamannya ada. Itu kalau teman-teman yang penasaran bagi yang ketinggalan. Nah, terus ini ada yang nanya juga, coba kita yang dari tadi banyak yang nanya itu properti ini, bro. Sektor Iya properti. ya. Udah lama nggak lihat properti ya. Tapi Iya, apa gimana? ya? Gua Belum kayaknya ya. gua sebagai orang yang cukup ngikutin properti, gua nggak Hmm. merasa properti itu menarik sekarang. Yes, agree. Enggak. Sumarekon, BSDE, apalagi ya Asri. Jadi gue sebagai orang yang gue kan ada lah ya kayak invest ada properti itu. Kalau untuk sewa relatif oke, tapi kalau udah bicara harga jual dan lain-lain, kelihatannya belum ya, kelihatannya belum. Yes, Mungkin yes, yes, yes. BSDE, bentar, Powon. Eh, Mungkin Powon yang paling menarik technical doang. Gue nggak tahu story-nya apa, cuman di technical. Tapi kalau kayak SMRA, Asri gitu, itu masih belum solid pergerakannya. Walaupun kayak Ya, SMRA kan penjualan Sumarekon Bogor kan sukses berat kan tuh ya. Cuma betul, kelihatannya betul. nggak yang gimana-gimana gitu loh. Enggak sih, kalau gue personally enggak sih untuk properti belum. Mungkin kalau properti ya, kayak gue menyambung yang lu bilang Pewon tadi, karena Pewon ini kan mereka lebih gedenya cukup gedenya di recurring income Recurring kan, income, pendapatan. yes. Ya, jadi mungkin Dan kalau mau, kayak lu ya, ngomong kayak, iya kayak lu ngomong tadi kayak rental sebenarnya masih oke. Ya mungkin kayak Pewon ini untuk rental-rental iya, iya, office iya. dan lain-lain, ya, gue yakin office dan mall-mallnya masih oke, tapi mungkin Ya, penjualannya em, yang itu yang agak slow down kan, iya, mungkin. iya, iya. Dan mall kan juga, mall dia kan rame semua tuh, Gandaria, Kokas, apalagi. Blok E Plaza ternyata punyanya Powon juga ya, kalau nggak salah ya. Iya, Powon punya. Jadi itu Betul, itu betul. rame juga gitu loh. Mereka recurring income jadi yang jadi andalannya ya. Hmm. Nah, terus ini banyak yang nanya itu sebenarnya cars nih. Mungkin kalau cars ini kan sebenarnya lo nggak bisa ngeliat teknikalnya ya, bro ya. Karena Iya, kan gocap. sempat kemarin hari Jumat apa kemarin tuh kan sempat arah tuh, bro, sempat lihat harga 55 dia. Oh iya ya. Iya kan? Wih. Iya, bro. Sempat tapi nah balik lagi waktu itu gue juga bilang ya di cars ini diterima. Jadi kan sebenarnya kan saham-saham yang udah lumayan lama bertengger di Gocap terus tiba-tiba hidup. Kalau kalau gue pribadi pas hidup hari pertama gue nggak mau terlalu spekulasi dulu. Karena ujung-ujungnya kan ya begitu lu balik Gocap, lu nyender lagi pusing lu ya kan. Betul. Kecuali dia tutupannya udah misalnya let's say tutupannya udah di 55 terus besokannya masih ada nyawa gitu ya udah gue mungkin Betul. lebih berani gue buat masuk. Tapi kalau misalnya baru hari pertama terus tiba-tiba itu juga arahnya udah nggak kuat ya kan, arahnya udah kayak agak kempes ya skip skip Udah, skip
Gua Itu sih orang-orang jangan pada jangan kabur dulu jangan. itu artinya tuh. Iya. Dan ingat loh teman-teman, kayak saham yang gocap lama ini, berarti kan banyak yang udah nyangkut kan. Banyak yang udah nyangkut, banyak yang mungkin udah frustasi juga, banyak yang udah kayak kesel, aduh kalau bisa keluar, gue keluar deh. Jadi kayak menurut gue agak hati-hati aja, kayak buat saham-saham gitu. Jadi menurut gue agak skip dulu. Ini sebenarnya kan sama nih, kayak BNBR pas waktu itu kan sempat hidup pas Ya, pertengahan ya. tahun ya, Pak, awal tahun. Kan sempat naik, habis itu ternyata nggak kuat, balik lagi gocap. Iya, Nah, iya. Sampai beda. 58 itu ya. April, April, April. Iya, Iya, iya. April ya. Nah, Ah, beda kan, beda pas begitu dia masuk di pertengahan Agustus. Pas pertengahan Agustus kan itu kan lumayan kuat tuh, volume juga cakep, naik 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 terus. Ya mungkin di situ kalau teman-teman mau spekulasi jauh lebih oke dibandingin pas baru hari pertama open dari ARB, teman-teman. iya. Itu kayak BNBR aja untuk bisa naik jadi 84 itu dia butuh satu, dua, tiga kali naik dari gocap dibanting dulu. Tiga kali naik dibanting sampai tiga kali baru yang keempat baru berhasil. Ya, jadi memang memang yang lu bilang kalau udah gocap baru naik hari pertama mendingan nanti dulu deh lihat lihat perkembangannya. Iya, empat kali loh. Iya, iya. Jadi em, agak hati-hati aja sih menurut gua, kayak buat yang teman-teman baru mau masuk di saham-saham gocap. Karena beberapa kali tuh waktu itu ada yang sempat hidup, terus akhirnya bertengger lagi di gocap kayak Sebat misalnya. Nah itu kan mungkin orang-orang itu ngelihat, wah ini udah mulai hidup nih, jadi banyak yang spekulasi, mulai ikutan masuk, tapi habis itu balik lagi ke gocap. Nah jadi nggak bisa keluar. Jadi better, saham masih banyak teman-teman pilihannya, jadi mungkin cari saham lain aja. Betul, betul. Setuju banget. Saham pamungkas, pamungkas lu ini bro, apa nih? Gua gua sekarang lagi nggak ada. Gua sekarang lagi kayak lagi apa ya? Posisi itu lagi tanggung semua gitu loh. Yang naik udah agak di atas, yang lagi di bawah lagi hilang momentum. Jadi kayak tadi gue bilang gue seminggu dua minggu yang lalu gue lagi pantau tuh bank digital tapi sekarang tuh lagi hilang momentum semua karena iringan sama market juga lagi nggak gitu bagus. Jadi tuh sekarang Hmm. gue nggak bisa bilang yang bener-bener mantep kecuali ngelanjutin batu bara sih kalau gue sih itu ngelanjutin batu Oke, bara. oke. Nah, Ya, ya, batu bara story-nya kan masih sama ya, story-nya masih masih sama. sama, sentimennya juga masih sama, masih cukup Hmm, menarik. Menurut gua batu bara ini oke. Sama ya. sebenarnya mungkin kalau teman-teman masih kayak bingung sektor apa lagi yang juga oke, em, ya menurut gua ya kayak di sektor telekomunikasi sebenarnya. Ya. Sektor telekomunikasi ini kan ya kayak balik lagi, misalnya inflasi naik, orang-orang kan tetap butuh pulsa, bro, ya kan? Bukan Wah berarti kayak orang ini itu akan, udah hierarki paling utama tuh dari kita semua tuh wifi dan internet. iya bro. Jadi sebenarnya kayak gua lumayan lumayan belief untuk sektor telekomunikasi, yang mau itu Telkom, Excel, Isat, even ya mungkin Friend kan ya agak agak small small capsnya ya. Kayak laporan keuangannya should be okay. Mau kayak misalnya suku bunga naik dan lain-lain, laporan keuangannya should be okay, karena kan mereka satu persaingan juga udah nggak terlalu ketat, mereka udah nggak banding-bandingan harga, dan orang kayak yang lu bilang tadi, hierarki paling utama itu adalah data dan pulsa. Jadi mau nggak mau kayak ya mau suku bunga naik ya tetap aja tetap orang beli pulsa kan. Pasti pasti. Itu lebih kayaknya lebih baik nggak makan, kurangin makan daripada kurangin pulsa kayaknya. Mungkin satu lagi nih bro, dari tadi beberapa orang juga nanyain ESA. ESA gimana bro teknikalnya bro? S1 gue juga mantau tuh. Sebentar, sebentar. Hmm. ESA itu bagus. Jadi kalau kita lihat gini, ini tuh aduh mirip grafik apa ya tadi kita udah buka ya? Eh, mirip Adaro kayaknya kalau nggak salah. Ya, mirip Adaro kalau nggak. Jadi dia koreksi itu masih ketahan lah di area-area MA ini, MA 100 ini kan ya. Dan secara Ya. tren juga relatif dalam channeling tren naik walaupun landai gitu. Jadi menurut gue sih selama dia Hmm. bisa bertahan di atas level 1000 berapa ini di sini 1000 lah ya 1010 gitu ya itu Ya. itu sih peluang naiknya cukup
menarik sih ini sih. Ini reversal gitu loh. Gue cukup firm melihat dia itu ada potensi reversal dengan potensi yang relatif bisa balik ke previous high itu sangat mungkin gitu loh untuk ESA. Ya tinggal sekarang masalahnya agak keganggu dengan kekhawatiran panik di market ini aja di sana. Ya, itu agree. Karena balik lagi ya, kalau misalnya marketnya dari US koreksi, dari Indonesia juga lagi koreksi, ya meskipun kayak saham-saham yang teman-teman punya kayak performance-nya, laporan keuangannya semuanya oke, tapi kalau semuanya turun ya mungkin aja dia juga akan ikut turun gitu. Karena kan Sementara ya turun kayak, dulu. Ya. iya, kayak semuanya mau mengamankan posisi, nambah cash, karena kan yang kayak kita bilang tadi, orang itu kayak psikologinya adalah yang dijual dulu adalah yang cuan kan. Yes, betul. Ya, Pasti yang pasti. udah Jadi cuan justru. kalau panik selling pasti yang untung dulu yang dijual. Iya, iya, iya. Betul, betul. Iya, jadi mungkin justru kalau teman-teman ada berada di posisi kayak punya saham yang udah masuk dari bawah, dan kebanyakan orang juga seperti itu, ya bisa jadi saham itu yang akan turun kenceng duluan. Padahal mungkin sebenarnya saham itu adalah yang kinerjanya mungkin justru yang paling bagus malah ya kan. Eh, Jual yang naik, simpen yang turun. Nah, itu Nah, harusnya dibalik ya, harusnya dibalik ya. Yang naik disimpan, ya. yang turun dijual, itu ujung-ujungnya cuan itu. Nah, itu teman-teman kayak petuah dari Koryo. Jadi mungkin teman-teman kalau yang penasaran buat belajar gimana psikologi trading dan lain-lain, em, bisa langsung aja ke galeri saham. Itu nanti langsung daftar, bisa langsung kontak adminnya, bisa langsung kontak admin dulu lah ya bro ya. Kalau mau ikut Bisa kelas-kelas lah. masih ada kan kelasnya? Nah, Masih ada. kan gua waktu itu ngeliat kalau nggak salah di IG lu udah mulai kelas offline ya bro ya? Iya, iya. Kita hari apa ya? Hari 27 Agustus tuh kapan ya? Oh, Sabtu besok. Sabtu besok kita ada kelas Systematic Trading Management. Itu hybrid. Jadi kelasnya on-site, tapi juga streaming untuk online. Gitu. Jadi kita lagi mau uji coba seberapa kelas offline, kelas on-site tuh dinanti-nantikan. Karena survei kita tuh 80% masih pengen online Oke. Jadi tes di dulu sana. lah ya bro ya. Iya, tes dulu. Nanti teman-teman tinggal cek Nah, aja itu di teman-teman. Instagram. Itu teman-teman biar nggak ketinggalan, jangan lupa follow Instagramnya Galeri Saham dan juga daftar tuh teman-teman bagi yang penasaran untuk strategi trading biar nggak belepotan, biar nggak kacau kayak gimana. Nah, ikutin aja tuh. Oke, Bro Rio, mungkin itu dulu ya obrolan Oke, kita malam ini. oke, Bro Ben. Oke, Sip. thank See you, thank you. you.